menghadapi tahun baru apa yang harus kita lakukan, apakah kita harus bersenang-senang atau apa, ini problemnya ada di sini. Ini kita harus bertanya dulu pada diri kita, pesta yang dilakukan, hiruk pikuk yang terjadi di tengah masyarakat ketika menyambut tahun baru, bahkan adanya kembang api ya di mana-mana menghambur-hamburkan uang. Permasalahannya itu karena rasa senang, gembira. Orang ingin menunjukkan kegembiraan. Gembira boleh atau tidak? Boleh, silahkan. Tapi orang mau bergembira harus ada dalilnya. Apa alasannya? Apa alasan bergembira? Loh, tanpa ada alasan, boleh apa tidak? Ya boleh saja, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Cuman masalahnya begini. Orang kalau bergembira tanpa ada penyebabnya, berarti kegembiraannya bukan kegembiraan yang logis, bukan kegembiraan yang syar'i, bukan kegembiraan yang urfi, bukan kegembiraan yang akhlaki, karena tidak ada alasannya. Berarti harus dicari alasannya. Oh, saya mau bergembira pada malam tahun baru karena teman-teman saya sedang membuat misalnya pesta atau bikin kumpul-kumpul, makan-makan, berarti kegembiraan gara-gara makan-makan atau kumpul-kumpul, bukan gara-gara tahun baru. Cuman momennya kumpul bersama-sama itu, kebersamaan itu dipilih pada malam tahun baru. Alasannya karena apa? Karena semua orang pada keluar, semua orang pada tidak tidur malam itu, atau karena besoknya adalah hari libur. Ya silahkan orang mau bergembira, berkumpul dengan tetangga, dengan kawan, dengan sahabat, dengan keluarga, silahkan bergembira. Yang dipermasalahkan adalah jangan sampai kegembiraan yang kita lakukan itu kemudian mengakibatkan kita mengadopsi budaya-budaya asing yang tidak mendidik, bahkan cenderung destruktif, menghancurkan budaya kita, tradisi kita, keislaman kita. Saya miris sekali ketika mendengar adanya generasi muda kita di Indonesia, generasi pemuda-pemuda muslim dan muslimah di malam tahun baru justru melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Misalnya membuat sebuah klub-klub disco atau hal-hal lain yang jauh daripada nilai-nilai Islami, yang mana hal yang sama kita dapatkan di negeri-negeri yang jauh dari budaya keislaman. Ini budaya yang tidak mengenal agama, lalu kita mengadopsinya, kita lakukan di negeri kita. Itu yang menjadi problem. Ini bagian daripada serangan budaya asing, serangan budaya materialisme, serangan budaya kelompok-kelompok yang non-agamis masuk ke tengah masyarakat muslim. Kita harus bisa memprotek diri kita pertama, keluarga kita kedua, dan masyarakat kita yang ketiga. Supaya apa? Supaya jangan sampai serangan budaya itu masuk ke tengah-tengah kita. Kembali pertanyaannya, ini tahun baru, kita mau ngapain? Mau bergembira boleh apa tidak Ustadz? Ya silahkan mau bergembira. Mau kumpul-kumpul, mau bakar jagung, mau makan-makan, silahkan. Kebersamaan dengan keluarga, kesempatannya diambil malam tahun baru. Nggak ada masalah. Tidak ada larangan dalam agama. Cuman masalahnya jangan sampai kegembiraan yang muncul dikaitkan dengan budaya asing, membawa budaya asing. Karena kita tidak tahu yang namanya musuh-musuh umat Islam itu tidak pernah diam. Dalam hadis dari Imam Ali bin Abi Thalib dikatakan, man nama lam yunam'an. Orang yang tidur, musuh nggak akan tidur, tetap akan berjaga, sewaktu-waktu akan menyerang kita kalau kita lengah. Salah satu kelengahan kita dari sisi budaya. Film-film yang disuguhkan kepada kita dari luar masyarakat kita ini, luar masyarakat muslim Indonesia, banyak sekali film-film yang menunjukkan bahwa kalau tahun baru, malam tahun baru harus seperti ini. Lalu kita mengadopsi hal itu, ditaruh di sini. Ini serangan budaya. Tanpa sadar pelan-pelan budaya itu akan masuk ke tengah-tengah kita. Mungkin kegembiraannya, mungkin kembang apinya. Ke depan akan ada hal-hal yang menghancurkan yang masuk. Kita harus bisa memprotek masyarakat kita dengan memahamkan kepada masyarakat apa sih arti daripada tahun baru sebenarnya, apa sih arti daripada kegembiraan yang Islami. Yang jelas Islam tidak melarang umatnya untuk bergembira, mau di malam tahun baru atau di malam-malam yang lain, silahkan. Yang harus dijaga adalah jangan sampai kita memberikan celah kepada musuh untuk melakukan tindakan yang merusak kita.